Halo kawan-kawan, kembali lagi ke konten nonton bareng. Drama yang akan kita tonton adalah Drakor Connect episode yang kedua, di mana bercerita tentang lelaki yang tidak bisa mati. Langsung aja kita nonton, cus! Oke, episode 2 ini diawali dari si lelaki polos yang teringat dengan tubuhnya yang dibelah oleh dokter psikopat dengan bertelanjang dada sambil berkaca memamerkan tubuhnya yang seperti kue sobek. Ia teringat cerita masa kecilnya yang sedang memanjat pohon seperti simpanse untuk melihat sarang burung, tetapi tiba-tiba datang seekor gagak yang mengganggunya dan membuatnya terjatuh dari pohon. Seketika badannya langsung bengkok seperti sedotan, tetapi tidak lama badannya sembuh lagi seperti semula. Lalu teman-temannya yang melihat keadaannya tersebut terlihat ketakutan, langsung berbicara kepada dirinya, yaitu seorang monster. 괴물, 괴물이다. Memang dasar bocil gak ada akhlak. Lalu di scene selanjutnya diperlihatkan si lelaki polos sedang mengintai dan mencari siapa yang memiliki sebelah matanya. Ia pergi ke tempat yang sesuai vision yang ia lihat di episode sebelumnya, dan ternyata ia melihat si wanita cantik, sehingga ia langsung menghampiri sambil bertanya kepada si wanita. 잠시만요. 저기 말씀 좀 물을게요. 에? 근처에 Dan ternyata wanita tersebut malah takut dan meninggalkannya. Kemudian diperlihatkan Oh Jin Sop, si psikopat patung yang sudah selesai bekerja dan langsung pergi untuk makan siang. Di sana ia langsung melihat wanita seperti ada radar psikopatnya yang mulai aktif, sehingga si wanita berubah menjadi warna merah. Saat itu juga ternyata si wanita cantik dan teman-temannya datang ke restoran yang sama dengan Oh Jin Sop. Lalu si wanita itu melihat Oh Jin Sop dan langsung meminta izin untuk bisa join makan bareng. Dan saat si wanita cantik itu menyetel sebuah lagu dan memperdengarkannya ke Oh Jin Sop, ternyata memicu sakit kepala dan koneksi ke si lelaki polos, sehingga ia bisa tahu keberadaan dari Oh Jin Sop, yang ternyata ia sedang berada bersama si wanita cantik dan berada di resto dekat dengan lokasinya. Saat si wanita cantik pergi ke belakang, ternyata temannya, kita panggil aja si fuckboy, ia berbicara ke Oh Jin Sop bahwa dia menyukai si wanita cantik dan ingin berkencan dengannya. Yang ternyata wanita cantik itu bernama Sanhee. Karena si psikopat patung ini tidak tertarik, jadi dia dengan santainya berkata, 잘해봐. dan akhirnya sampailah si lelaki polos ke resto tempat Oh Jin Sop berada. Saat ia masuk, padahal ia sudah berpapasan dengan Oh Jin Sop, tetapi ia tidak menyadari bahwa Oh Jin Sop adalah pemilik sebelah matanya. Saat ia melihat, ternyata orang yang mengambil matanya sudah tidak ada di depan si wanita cantik itu. Kemudian ia bertanya ke wanita cantik keberadaan lelaki yang ada di depannya. Karena mencurigakan, hampir saja ia kena bau mentah dari si fuckboy. Di scene yang lain diperlihatkan seorang pencipta lagu yang sedang di studio rekaman. Ia dan rekannya membicarakan sebuah lagu yang sedang viral, yaitu lagu dari Mysterious Z. Lagu ini yang membuat si lelaki polos dan Oh Jin Sop ini sakit kepala setiap mendengarnya. 에어버스 편곡해서 올린 사람도 있네. Kemudian diperlihatkan si lelaki polos yang sedang mengingat apa yang ia lihat dari visionnya, yaitu adalah ramalan zodiak bintang. Sehingga ia langsung saja datang ke tempat dukun yang dapat membaca ramalan zodiak. Tetapi ia tidak tertarik dengan ramalan. Ia malah menanyakan tentang rasi bintang yang ternyata adalah simbol seperti yang ia lihat di visionnya. Dan simbol yang ditinggalkan oleh si psikopat patung di setiap korbannya, yaitu ternyata simbol dari planet Pluto. Fakta mencengangkan bahwa benar sang psikopat patung memiliki tanggal yang pas sesuai dengan konjungsi dari planet Pluto. 점성술적으로 공통적인 뭐 그런 게 있을까요? 두 날짜 모두 명왕성하고 금성이 컨정션 된
Terdapat hal yang creepy di mana planet Pluto melambangkan 명왕성은 파괴와 재생을 상징하죠. 그들이 가는 저승의 왕, 사신이라고도 하니까 sehingga menjadi sebuah siklus kematian dan seni. Lalu ia meminta tanggal berapa saja konjungsi Pluto itu terjadi. Dan juga ternyata dia mendapatkan fakta konjungsi ini akan berakhir di tanggal 6 Januari. Lalu diperlihatkan Oh Jin-sop yang sedang menggambar sketsa untuk seni patung selanjutnya. Tetapi ia kedatangan tamu, yaitu Sunhee, si wanita cantik. Dan ternyata kedatangan Sunhee ini disambut dengan kehangatan oleh Oh Jin-sop. Hingga terjadilah adegan 18+, di mana adegan yang ditunggu-tunggu oleh para penonton, yaitu Week. Oke, di scene yang lain diperlihatkan Pak Pol yang sedang makan ayam, terlihat kaget karena dapat fakta menarik ternyata dari si dukun wanita yang memberitahu ada lelaki dengan penutup mata yang datang untuk bertanya tentang horoskop kepadanya. Dan benar aja, lelaki tersebut adalah si lelaki polos. 잘생겼다. Dan diperlihatkan lagi Sunhee yang terlihat segar setelah week dengan Jin-sop. Ia sepertinya lapar dan mencari makanan di kulkas. Tapi sayangnya isi kulkasnya hanya air mineral dan acar saja. Sungguh menyedihkan. Lalu ia pergi ke ruangan tempat Jin-sop sering menggambar sketsa patung. Dan ia mendapatkan fakta bahwa apa yang digambar Oh Jin-sop sesuai dengan korban-korban yang dibunuh oleh psikopat patung. Dan di halaman terakhir, ia melihat gambar yang belum pernah ia lihat dari korban psikopat patung. Keesokan harinya diperlihatkan anjing kecil yang gemoy sedang menggonggong ke arah depan, yang ternyata ia melihat ke arah patung dari korban psikopat yang baru. Di bis, Sunhee melihat kabar tentang korban keempat seni mayat. Karena penasaran, ia search ke Nemo, sejenis web seperti Mbah Google. Ternyata sama seperti gambar yang ia lihat di buku sketsa Jin-sop. Kemudian diperlihatkan kembali di TKP pembunuhan, diperlihatkan psikopat kapak yang sedang berlari mengejar si lelaki polos karena melihatnya di tengah kerumunan. Dan terjadilah scene kejar-kejaran. Kembali ke scene Sunhee di mana ia dengan wajah yang pucat seperti ketakutan, ia menghampiri si fuckboy dan meminta bantuan kepadanya. 아직 안 오신 것 같은데? 곧 오시지 않을까요? 나 좀 도와줬으면 하는데. Di tempatnya si lelaki polos, ternyata ia telah sampai di sebuah terowongan. Tapi sayangnya, langkahnya dihentikan oleh salah satu anak buah psikopat kapak. Terjadilah pertarungan dan diperlihatkan ternyata si lelaki polos sepertinya punya kekuatan, yaitu bisa melihat gerakan musuh dengan slow motion. Sehingga dapat menang dan menghajar anak buah dari psikopat kapak. Tapi nggak semudah itu. Ternyata psikopat kapak sudah ada di belakang lelaki polos dan langsung saja membacok tangan lelaki polos sampai potong. Hai, 뭐해? Tetapi ajaibnya tangannya bisa kembali terpasang lagi dengan kekuatan tentakel creepy. Setelah melihat itu, psikopat patung bukannya seram, tapi dia malah tertawa seperti kejepit pintu, dan ia malah merasa kagum setelah melihat itu dan berkata, "Connect."
Dan untungnya saat psikopat kapak itu hendak menyerang lagi, muncullah si wanita misterius yang langsung menyetrum leher psikopat kapak. Dan dengan polosnya, ia menyetrum komplotan psikopat kapak dan meminta lelaki polos itu untuk membunuh psikopat dan juga temannya menggunakan pisau. Karena tidak mau, ia langsung berlari keluar. Karena si psikopat kapak berbicara tentang konek, ia lalu menanyakan hal tersebut ke wanita misterius. Bukannya menjawab pertanyaan dari si lelaki polos, wanita tersebut malah mengambil HP-nya dan berkenalan dengan si lelaki polos, di mana sang wanita misterius bernama Girang dan lelaki polos itu bernama Dong-su. Kembali lagi ke scene-nya San-hee, di mana ia menunggu Jisop keluar dari lift, lalu dia mengajak Jisop untuk ketemuan di suatu tempat. Ternyata ia membawa Jisop ke atap kantornya dan ia memberitahu tentang apa yang ia lihat di rumahnya, yaitu buku sketsanya. Jisop sempat melakukan pembelaan di mana ia mengaku melihat dari internet. 깜짝 놀랄 정도로 엄청 잘 그린. 센스 있다고 인터넷에 Tetapi San-hee langsung membantahnya dengan fakta korban keempat, di mana ia telah melihat halaman terakhir dari buku sketsa tersebut. Tidak mungkin Jisop bisa tahu patung selanjutnya yang akan dibuat oleh psikopat patung. Yang membagongkannya, di tengah percakapan mereka, si lelaki fuckboy yang diminta untuk bersembunyi ketahuan keberadaannya karena dia dapat telepon dari rekannya, sehingga ia panik. Dan saat San-hee menghampiri mereka dan menjelaskan bahwa Jin-sop seorang pembunuh, langsung saja ia ditutupi oleh mantel dan diberi bungkem mentah tepat di ulu hatinya, sehingga ia langsung terkapar tak berdaya. Langsung saja si fuckboy hendak membantu San-hee yang tergeletak, tetapi karena terlalu lemah sehingga ia tidak berdaya dan tersudutkan oleh Jin-sop. Di tengah-tengah pertarungannya, HP San-hee berbunyi dan memutarkan lagu yang membuat Jin-sop sakit kepala dan terhubung dengan Dong-su. Dong-su mendapatkan vision, ia langsung berlari ke tempatnya Jin-sop, di mana sayangnya fuckboy yang ternyata hanya pemeran pembantu dilempar dan dihempaskan ke bawah hingga terjatuh menjadi bubur. Jisop langsung menghampiri San-hee dengan psikopatnya. Ia berbicara. 네 눈에 생기가 도는 건 처음 봐. 예쁘다. Dan San-hee memohon ampun ke Jisop. Ia akan melakukan apapun. Seperti yang kita tahu, psikopat itu tidak akan memberi ampun. Di sini Dong-su menangis dan sedih. Ia tidak bisa menolong San-hee dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Jin-sop langsung mengusap-usap muka San-hee seperti yang sedang sakni. Lalu ia meminta tolong ke San-hee. 뭐든 할 수 있어. 더 잘할게. 입 좀 닥치고. Dia ingin membungkam mulut San-hee. Langsung saja muka San-hee ditutup mantel dan langsung di-fatality hingga lehernya patah dan koit. Oke, segitu aja episode kedua dari Drakor Connect. Kalau kalian suka bisa like dan juga subscribe channelku sebagai uang parkirnya. Terima kasih.